Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang present continuous tense. Nah, apa ini present continuous tense dan kapan kita menggunakannya? Ya, masih tentang basic grammar. Jadi, simak baik-baik supaya kita bisa memahami. Okay, are you ready guys? Let's get started. Nah, kita mulai dari apa sih itu present continuous tense. Ya, present continuous tense ini sering juga disebut dengan present progressive tense. Jadi kalau teman-teman mendengar present progressive tense itu sama fungsinya dengan present continuous tense. Oke, nah kita menggunakan ini jika kita mau membicarakan aktivitas yang sedang dilakukan. Aktivitas yang sedang dilakukan berarti aktivitas ini sudah dimulai dan belum berakhir. Oke, sambil kita ingat-ingat yang ada di basic grammar yang lainnya, kalau simple present tense itu membicarakan kegiatan rutin. Oke, simple past tense membicarakan kegiatan yang lampau. Kalau present continuous tense or present progressive tense ini membicarakan yang sedang dilakukan. Yang sedang dilakukan tidak berarti rutin dan juga tidak berarti dilakukan di masa lampau. Oke, dan sambil mengingat juga yang simple present dan simple past bahwa dua tense yang kita bahas sebelumnya itu mempunyai pola verbal dan nominal, tapi kalau di present continuous tense ini atau present progressive tense ini tidak ada verbal dan nominal, hanya ada satu pola. Kenapa? Karena nanti to be dan verbnya digunakan secara bersamaan. Oke, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak ya. Nah, Miss Krisan akan memberikan beberapa contoh kalimat tentang present continuous tense atau present progressive tense. Nanti dari beberapa contoh kalimat itu kita akan menyimpulkan polanya bagaimana. Kita simpulkan bersama ya. The first sentence is I am reading a novel now. I am reading a novel now. Okay. Next, they are cooking fried rice at this moment. They are cooking fried rice at this moment. We are washing our clothes. We are washing our clothes. You are cleaning the house. You are cleaning the house. She is sweeping the floor now. She is sweeping the floor now. He is writing a letter. He is writing a letter. It is eating. It is eating. Ya, it di sini menunjukkan selain manusia ya, jadi hewan yang jumlahnya satu. Oke, it tidak hanya untuk hewan, bisa untuk tanaman, bisa untuk benda ya. Tapi kalau di sini konteksnya adalah it is eating, kalimatnya it is eating, maka yang dimaksud di sini adalah hewan. Oke. Nah, dari beberapa contoh kalimat ini adalah kalimat positif, positive sentence. Nah, mari kita simpulkan. Yuk, apakah polanya? Di awal menggunakan I, they, we, you, she, he, it disebut apakah ini? Subjects, ya, subjects. Kemudian ada am, are, is. Kita ingat-ingat lagi di simple present. Yang nominal disebut apakah ini? To be, yes. And then verb plus ada imbuhannya, tidak hanya verb biasa tapi verb plus ing, ada imbuhannya ing. Nah, dari sini kita sudah dapat pola present continuous tense atau present progressive tense ya, yaitu subject plus to be plus verb ing. Selanjutnya diikuti objek kalau memang bisa dilengkapi dengan objek ya, sifatnya optional ya, objek itu boleh ada boleh enggak. Nah, keterangan yang digunakan dalam present continuous tense atau present progressive tense adalah sekarang ya. Kenapa? Karena kembali lagi ke fungsinya, kita menggunakan ini untuk menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi. Maka keterangannya adalah now, at
this moment, at this time, ya, yang menunjukkan bahwa sekarang sedang melakukan hal tersebut. Oke, nah ini dia tadi pola kalimat yang sudah kita simpulkan. Ya, kemudian siapa yang menggunakan to be am, ya sudah ada di situ. Siapa yang menggunakan are, siapa yang menggunakan is. To be yang digunakan sama dengan yang ada di simple present tense di pola kalimat nominal. Nah, maka artinya menjadi, kita ambil contoh kalimat yang pertama, I am reading a novel now. Aku sedang membaca novel sekarang. Ya, pertanyaan yang sering muncul, Miss, bahasa Inggrisnya sedang apa? Gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya sedang adalah to be ditambah verb ing. Nah, kita mengartikannya menjadi sedang. They are cooking fried rice. Mereka sedang memasak. We are washing our clothes. Kita sedang mencuci baju. You are cleaning the house. Kamu sedang membersihkan rumah. She is sweeping. Dia sedang menyapu. He is writing. Dia sedang menulis. It is eating. Dia sedang makan. Sedang titik-titik. Begitu ya. Nah, bagaimanakah dengan kalimat negatifnya, negative sentence dalam present continuous tense atau present progressive tense? Oke. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. I'm not reading a novel now. I'm not reading a novel now. Okay. She is not singing. She is not singing. He is not cooking noodle. He is not cooking noodle. It is not eating. They are not waiting for me. We are not working. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat negatif. Dari sini, apakah teman-teman bisa menyimpulkan polanya? Ya, pola yang digunakan adalah tinggal kita sisipkan not saja setelah to be. I am not reading. Aku tidak sedang membaca novel, ya. I am not reading a novel now. I'm watching TV. She is not singing. Dia tidak sedang menyanyi. She is dancing. He is not cooking noodle. Dia tidak sedang memasak bakmi, ya. He is cooking fried rice. It is not eating. Dia tidak sedang makan, ya. Misalnya konteksnya kucing gitu ya. The cat is not eating. It is playing. They are not waiting for me. Mereka tidak sedang menungguku. They are waiting for someone else. We are not working. Kita tidak sedang bekerja. We are playing, for example. Bisa ya, gampang ya. Oke, sekarang kita mau membuat kalimat pertanyaan yang membutuhkan short answer ya, jawaban yang singkat atau yes atau no saja. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Are you reading a novel? Apakah kamu sedang membaca novel? Gitu ya. Nah, polanya tinggal kita tukar to be dan subjeknya. Jadi kalau dalam kalimat pertanyaan itu selalu ada yang ditukar. Gitu ya, subjek dengan auxiliary-nya. Nah, auxiliary-nya di sini adalah to be. Sehingga kita tinggal tukar saja. Are you reading a novel? Apakah kamu sedang membaca novel? Yes, I am. Ya, karena to be dari I adalah am. Yes, I am, or no, I am not. Ya, yes, I am. No, I am not. Okay. Is she doing the homework? Apakah dia sedang mengerjakan PR-nya? Ya, is she doing the homework? Yes, she is. Atau kalau no, she is not. Is she doing the homework? No, she is not. She is cooking in the kitchen. Okay. Are they watching cartoon? Apakah mereka sedang menonton kartun? No, they are reading newspaper. Okay. Is he still working now? Apakah dia masih bekerja sekarang? Yes, he is. Or no, he is not. Ya, jadi kalau di
jawab yes, tinggal subject dan to be-nya ya ditambahkan itu. Yes, she is. Yes, they are. Yes, I am. Oke, kalau no tinggal tambahkan not. No, I am not. No, she isn't. No, they aren't. No, he isn't. Oke, nah bisa ya sampai sini ya. Nah, di sini Miss Kirsan akan menambahkan informasi tentang penambahan imbuhan ing. Oke, nah sebagai contoh, read, kata kerja read ditambah ing, dia menjadi reading. Biasa ya, tulisannya juga biasa. Oke, nah kemudian yang selanjutnya, watch ditambah ing. Biasa juga ya, aduh sorry suaranya nih. Watching. Oke, next, write ditambah ing. Write sudah berakhiran e, ya. Jadi kita tinggal menambahkan ing-nya saja, e-nya hilang, sehingga tulisannya menjadi writing. Writing, e-nya hilang, langsung ditambahkan ing. Bisa ya? Next, write. The same case as write. Ya, write and write. Oke, mengendarai. Sama-sama berakhiran e dengan yang write, menulis tadi ya, maka e-nya hilang. Kemudian kita tambahkan ing. Ya, e-nya tidak diikutkan di situ. Oke, nah lagi sekarang sit ditambah ing, duduk. Ya, nah polanya menjadi double T, ya, sitting. Jadi T-nya menjadi double. Next, satu lagi ya, run ditambah ing, polanya menjadi, ya, tulisannya menjadi running, double N. Ya, pertanyaannya terus, Miss, kapan huruf terakhirnya jadi double? Gitu ya. Nah, kalau Miss Krisan lihat dari beberapa contoh kata yang belakangnya menjadi double, itu kalau kita lihat 3 huruf dari belakang, sit. Kebetulan sit hanya 3 huruf ya. Nah, kita lihat dari belakang, T, I, S. T-nya adalah konsonan, I-nya adalah vokal atau huruf hidup, S-nya adalah konsonan. Jadi kalau konstruksi 3 huruf dari belakang itu konsonan, vokal, konsonan, maka ketika ditambahkan ing, huruf belakangnya menjadi double. Ya, run. Dari belakang kan berarti N-U-R. Kebetulan 3 huruf lagi nih ya. Maka N-nya belakangnya menjadi double. Running. Konsonan, vokal, konsonan. Ya, begitu ya. Set, mengatur. Sama ya, set. S-E-T. Konsonan, vokal, konsonan. Dihitung dari belakang. Tapi kembali lagi pada ciri khas bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu selalu punya aturan, tetapi selalu punya pengecualian. Ya, jadi tidak semua verb yang berakhiran konsonan, vokal, konsonan, itu kalau ditambah ing menjadi double. Nah, taunya bagaimana, Miss? Banyak-banyak baca, ya, banyak-banyak belajar tentang bahasa Inggris. Oke, begitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan interrogative sentence yang membutuhkan jawaban. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Ya, yang berarti ini adalah WH questions, bukan yes no questions. Ya, jadi teman-teman sudah harus tahu what, when, where, why, how, which, ya, dan jangan sampai terbolak-balik artinya. Oke, nah kita lihat contoh selanjutnya. Why are they coming? Why are they coming? Artinya adalah mengapa mereka datang. Ya, datangnya berarti mereka sekarang ya sedang menuju ke tempat ini gitu ya. Why are they coming? Come berakhiran e sehingga e-nya hilang. Langsung ditambahkan e. Seperti yang tadi ya.
Why are they coming? Where is she studying English? Where is she studying English? Di mana dia belajar bahasa Inggris? Ya, konteksnya adalah dia sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian ditanyakan di mana. Oke. Next, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu lagi ngapain gitu ya bahasa gaulnya. What are you doing? Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita tinggal menambahkan WH-nya, ya, WH-nya what, when, where, ini di depannya to be. Jadi kalau kita ingat pola yang tadi short answer, to be plus subject plus verb ing, ya kan to be dan subjeknya ditukar ya. Nah, kita tinggal tambahkan WH-nya di depannya mereka. Oke, jadi sebenarnya ketika kita ingat satu konstruksi yang konstruksi satunya ini tinggal ditukar. Kemudian yang selanjutnya lagi tinggal ditambahkan lagi. Jadi ini kayak rumus matematikanya di sini gitu ya, rumus urutan kata-kata di dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Itu ya. Nah, kita mau pelajari contoh yang lain karena ada yang polanya berbeda nih. Oke, who is coming? Siapa yang datang? Who are coming? Satu lagi, what is happening? Nah, apa yang berbeda di sini? Tidak ada subjeknya. Di kalimat ini tidak ada subjeknya. Why? Kenapa nggak ada subjeknya? Karena subjeknya itulah yang ditanyakan. Ya, siapa yang datang? Nah, yang datang cuma satu nih, maka kita menggunakan who is coming. Who are coming? Nah, siapa yang datang? Tapi kita melihat yang datang ada banyak orang, maka kita menggunakan who are. Who are coming? Ya. Nah, kalau kita belum tahu siapa, meskipun nanti jawabannya ada lebih dari satu orang, misalnya nih, Miss Krisan ada di dapur gitu ya, kemudian mendengar ada suara gerbang terbuka. Nah, maka kan kita tidak melihat ya, belum tahu, maka kita bisa menggunakan who is coming. Ya, menggunakan is, satu, yang menunjukkan bahwa satu. Walaupun nanti ketika dijawab, oh my friends are coming, my relatives are coming. Ya, meskipun jawabannya bisa lebih dari satu, tetapi jika kita memang tidak tahu, kita bisa menggunakan to be yang tunggal, is. Begitu ya. Oke, who is coming berarti menunjukkan kita belum tahu siapa yang datang dan berapa orang yang datang. Kalau who are coming kita sudah melihat bahwa yang datang itu banyak. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu. Semoga bisa memahami ya. Nah, kemudian what is happening? Apa yang sedang terjadi? Nah, subjeknya juga ditanya ini. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. Nah, kalau subjeknya ditanyakan, maka kita bisa menggunakan pola seperti pola di kalimat positif. Ya, bisa menggunakan pola seperti kalimat positif dengan who atau what sebagai subjeknya. Sehingga tinggal ditambahkan to be plus verb ing. Oke, semoga nggak bingung ya. Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di akun Instagramnya Angela English Course. Ya, oke. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang present continuous tense ini, maka Miss Krisan memberikan exercise. Ya, silahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Vina sedang menari di atas panggung. Vina sedang menari di atas panggung. Oke, kita praktekkan tadi ya. Kalau belum hafal, silahkan dilihat lagi polanya. Subject plus to be plus verb ing plus belakangnya kalau ada objek silahkan dipakai, ada keterangan tempat silahkan dipakai. Di sini ada di atas panggung. Ya, panggung adalah stage. Oke, kalau ada keterangan waktu silahkan dipakai. Ya, tapi sebenarnya keterangan waktu dalam dalam present continuous tense atau present progressive tense ini tidak terlalu penting ya. Kenapa? Karena dengan to be dan verb ing ini sendiri sudah menyatakan sedang. Jadi tanpa keterangan waktu now atau at this time atau at this moment, ini sudah menunjukkan bahwa
sedang terjadi. Jadi cukup to be dan verb ing itu sudah menunjukkan now. Gitu ya. Yang kedua, mereka sedang membeli susu. Next, aku sedang mengendarai mobil. Oke, selanjutnya, kami tidak sedang menunggu. One more, apakah kamu sedang menangis? Apakah kamu sedang menangis? Ya, ketika ini adalah kalimat pertanyaan, maka teman-teman harus menganalisis terlebih dahulu apakah ini short answer, ya, yang yes no question, atau WH question, yang membutuhkan jawaban. Cukup dijawab dengan ya atau tidak, atau membutuhkan jawaban. Kalau dijawab ya atau tidak, berarti yes no question, atau short answer. Berarti kita menggunakan pola kalimat pertanyaan yang pertama tadi. Tapi kalau membutuhkan jawaban, berarti menggunakan yang WH question. Ya, jadi apakah perlu menggunakan when atau what atau where dan seterusnya. Oke, sampai sini jika ada yang belum jelas silahkan tanya. Miss Kirsan akan bantu jawab. Ya, boleh di direct message di akun Instagramnya Angela English Course atau Krisan_Firmana. Ya, kemudian untuk video-video lainnya yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman, nanti Miss Kirsan taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, silahkan klik aja link yang ada di sana. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai sini. Semoga bisa memahami materi yang Miss Kirsan berikan di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika belum subscribe ya. Klik like-nya juga jika materi ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman, dan share ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.